wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji ujian UKIN PTG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Lindawati SPDI, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MIN 12 Birun. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK IAIN Lok Semawe. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja secara luring pada kelas 4 dengan materi mengenal kitab-kitab Allah. Berikut ini video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa anak yang mau bantu ibu baca doa untuk hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
mulai materi hari ini, pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulang sedikit materi minggu lalu. Ada yang ingat materi apa yang kita belajar minggu lalu? Iya, tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu jumlahnya 99. Tapi yang kemarin kita belajar tentang pengertian Al-Malik. Al-Malik adalah yang maha merajai. Yang kedua Al-Qudus yang maha suci. Dan Al-Aziz artinya yang maha perkasa. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi pembelajaran hari ini tentang mengenal kitab-kitab Allah. Kitab Allah merupakan kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya. Kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya yaitu ada empat. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, dan yang ketiga kitab Injil, yang keempat Al-Quran. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak? Ada siapa nabi yang menerima keempat kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Tadi kan ada 4 kitab. Nah, yang pertama kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Dan yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga apa? Yang kedua Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak Ibu, supaya lebih jelas kita memahami tentang kitab-kitab Allah, Ibu akan membagikan anak-anak Ibu menjadi 4 kelompok. Anak Ibu, supaya lebih jelas kita memahami, belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, Ibu akan membagikan menjadi 4 kelompok. Ini kelompok berapa nih? 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang kita bentuk kelompoknya ya, nak. Kelompoknya ini ada. Oh, beda itu. Coba dibuka buku akidah akhlaknya.
wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah, akhlak, materi, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak materi berikut. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Beriman kepada kitab Allah adalah bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga. Rukun beriman kepada kitab-kitab Allah adalah wajib. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul melalui perantara malaikat Jibril untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Di dalam kitab suci Al-Quran disebut bahwa terdapat kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah, kitab Taurat. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariat atau perintah. Ajaran yang ada dalam kitab Taurat yaitu keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Kitab Taurat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Kitab Taurat juga berisi petunjuk untuk membedakan apa yang benar dan yang salah. Kitab Zabur. Zabur secara bahasa artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Hebri. Ajaran yang terdapat dalam kitab Zabur berupa zikir, doa, nasihat, hikmah, dan puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Zabur merupakan pedoman dari Allah yang berlaku pada umat Bani Israel pada masa Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil. Injil dalam bahasa Arab disebut Al-Bisyarah, artinya kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Yunani. Kitab Injil mengajarkan agar kaumnya hidup sederhana atau zuhud dan kembali mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi kaum Bani Israel. Kitab Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril untuk kemudian disampaikan kepada manusia. Membaca Al-Quran dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Al-Quran yaitu dengan meyakini bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Dari tayangan video tadi, kita dapat memahami bahwa iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab-kitab itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya. Percaya bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasulnya sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia supaya bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, dari video dan penjelasan itu barusan, ada yang mau bertanya? Ada nggak yang mau bertanya dari tayangan video itu tadi dan penjelasan ibu? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau sudah paham semua, sekarang ibu akan membagikan soal berkelompok.
11. Coba nak dikerjakan. Satu orang tuanya aja yang buat. Tuanya aja yang coba kan dikerjakan. Coba nah, udah siap? Ya. Kalau sudah siap, hasil diskusinya nanti presentasikan ke depan ke kelas. Coba nah, kelompok mana yang mau hasil diskusinya dipresentasikan ke depan kelas? Kelompok mana? Kelompok 4 mau? Coba maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kelompok kami. Apa arti beriman kepada kitab Allah? Membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kamu wajib mengimani semua kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala? Sebagai kepada manusia, mana yang benar dan mana yang salah. Bagaimana cara kamu beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Meyakini bahwa kitab itu benar wahyu Allah dengan buatan para rasul. Apa perbedaannya kitab suci Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu? Al-Quran diturunkan bagi seluruh umat, sementara kitab terdahulu hanya ditunjukkan untuk satu golongan tertentu. Hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Bila kurang kami mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tepuk tangan untuk kelompok 4. Coba sekarang kelompok mana lagi mau maju? Kelompok 2 ya. Coba presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kamu wajib mengimani semua kitab yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai petunjuk kepada manusia, mana yang benar dan mana yang salah? Bagaimana cara kamu beriman kepada kitab Allah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban meyakini bahwa kitab itu benar. Wahyu Allah bukan buatan para rasul. Apa bedanya kitab suci Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu? Al-Quran diturunkan bagi seluruh umat, sementara kitab terdahulu hanya diturunkan untuk satu golongan tertentu. Cukup sekian hasil diskusi kelompok kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Coba tepuk tangan untuk kelompok 2. Presentasi tadi kita dapat menyimpulkan bahwa kitab-kitab Allah merupakan rukun Islam yang ketiga. Yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab itu benar diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasul-rasulnya. Dan yang ketiga, Allah menurunkan 4 kitab kepada rasul-rasulnya, yaitu kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat Al-Quran. Nah, dari pembelajaran hari ini, bagian mana yang menarik dan bagian mana yang tidak menarik? Berarti yang menarik, berarti